kegiatan kita. Mari kita menyanyikan Mars PPGT kita dengan semangat. Yang gugur dan mulia, yang gugur dan mulia, hidup damai bahagia senantiasa di dalam kasih Tuhan. Mari kita dan siapkan diri demi usaha negeri. Marilah bersama bersekutu berbakti dan melayani. Satu hati dalam indah kasih dan wacana Injil bersama. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu bersama kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan teman-teman boleh ikut dari awal hingga selesainya kegiatan kita. Jadi semangat untuk teman-teman dan selamat mengikuti kegiatan. Saya lanjutkan kepada moderator. Oke, teman-teman, sebelum kita memperkenalkan pembicara kita, mungkin teman-teman boleh buka kameranya, semuanya kita akan foto bersama. Boleh dipakai virtual background-nya ya. Oke, semuanya nyalain kameranya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Slide kedua. Slide kedua ya. Oh ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Shalom. Selamat siang teman-teman. Saat ini kita akan masuk dalam materi kita, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan
CV pemateri kita hari ini yaitu Kak Elisa Kristabella Puaneris. Kak Elisa, pendidikan terakhirnya itu di Tarumanegara University. Beliau mengambil Master in Financial Management. Beliau juga mengambil Bachelor in Management di Bunda Mulia University. Beliau memiliki sertifikat Financial Planner dan juga Google Certified Educator. Kak Elisa ini juga menjabat sebagai guru sekolah minggu di GSKI Rehoboth. Kak Elisa ini pernah bekerja di Sinarmas MSIG. Bekerja di Sinarmas MSIG. Enggak, aku paham pra itu untuk apa. Cuma karena dia bagaimana dia kayak bahasakan itu. Saya ulangi, Kak Elisa ini sedang bekerja di Sinarmas MSIG Live TBK sebagai Investment Communicator Manager. Dia juga sebagai pernah bekerja sebagai freelance di Financial Mentor dan sebagai Content Creator. Dan sekarang juga masih sebagai freelance. Kak Elisa juga pernah bekerja sebagai dosen di Bunda Mulia University, juga sebagai koordinator investment gallery di Bunda Mulia University. Beliau juga sebagai senior akademi, spesialis, dan financial mentor di Ternak Uang. Mungkin itu saja pengenalan untuk materi kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Kak Elisa Kristabella Puaneris untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalan cukup panjang ya tadi ya, tapi singkatnya adalah teman-teman boleh panggil aku Eliza. Sekarang aku masih bekerja sebagai Investment Communication Manager di salah satu perusahaan asuransi swasta punyanya Jepang. Terus aku juga masih sering ngisi webinar atau bikin konten juga di Instagram. Kalau teman-teman boleh ke Instagram aku, di situ juga sering kita posting konten seputar literasi keuangan dan juga seputar hubungan ya sebenarnya, hubungan pacaran, hubungan pernikahan dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin sambil aku izin share screen dulu ya. Izin share screen sebentar. Nah, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di hari Minggu ya, meskipun kayaknya baru selesai ibadah ya harusnya ya, kalau teman-teman baru selesai ibadah, langsung lanjut lagi kita untuk belajar bareng di hari ini. Senang banget loh bisa ketemu lagi sama teman-teman. Tadi aku sempat lihat kayaknya ada Bang Leo ya. Hai Bang Leo, ada Eva juga, ada Tere. Hai, long time no see banget. Mungkin udah 10 tahunan lalu ya kali terakhir ketemu. So happy bisa ketemu lagi meskipun secara virtual. Salam kenal juga buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang hari ini kita baru ketemu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Hari ini kita materinya cukup luas sebenarnya ya, karena berbicara soal bagaimana sih kita ngatur uang. Ya, ilmu atur uang untuk apa sebenarnya? Dan hari ini aku akan bawainnya secara praktikal aja, secara praktis yang bisa teman-teman langsung pakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, semoga screen aku udah terlihat dengan jelas. Apakah sudah aman screen-nya? Boleh chat aja kali, chat. Udah gitu. Aman ya? Aman, sip. Kita lanjut. Nah, teman-teman boleh nanti kita sama-sama terkoneksi di Instagram @ElizaKristabella atau di LinkedIn, langsung aja search Eliza Kristabella, biasanya langsung muncul karena namanya agak unik, jadi kayaknya nggak mungkin deh ada orang-orang lain yang
punya nama yang sama. Jadi kita bisa terkoneksi, kita bisa sama-sama diskusi lagi meskipun misalnya ada yang mau ditanyain lagi nih di luar webinar hari ini, teman-teman bisa langsung jump in, bisa langsung DM di Instagram aku. Nanti kita bisa lanjut diskusi di sana. Alright, kita langsung masuk ya ke materi kita hari ini. Teman-teman, aku mau nanya ya, nanti boleh di di chat aja, di chat box, karena yang kelihatan kalau kita lagi share screen itu chat box-nya ya. Jadi teman-teman boleh chat box aja di chat. Kalau pernah kejadian, mungkin bilang saya gitu kali ya. Pernah nggak sih teman-teman bingung soal perasaan kemarin baru gajian, tapi kok udah habis ya uangnya? Belum tengah bulan nih, belum tengah bulan kok udah habis. Ada nggak nih yang pernah ngalamin? Atau nih, ada nggak sih yang pernah ngalamin atau bingung soal gimana ya caranya supaya kita nggak ngutang? Kalau teman-teman pernah baca ya beberapa bulan lalu, ada salah satu konten yang dinaikin yaitu anak zaman sekarang, khususnya anak milenial zaman sekarang, anak Gen Z ya, anak Gen Z zaman sekarang itu ternyata ada loh yang ngambil utang di pinjol demi bisa ngedating, bisa pacaran. Dan itu tuh mind blown ya, maksudnya kok bisa ya orang pacaran itu pakai duit ngutang. Itu kan artinya dia mau menunjukkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Dan kok bisa ya sampai berutang? Ada nggak nih yang pernah ngalamin? Gimana ya caranya biar gajinya itu cukup aja, nggak usah deh kita ngambil utang. Atau pernah nggak nih ngalamin, gimana ya caranya ngitung tabungan buat persiapan nikah mungkin, atau gimana caranya kita nyiapin tabungan buat pendidikan anak kalau yang udah menikah, atau yang bingung soal gimana ya cara kita nabung buat beli handphone baru, misalnya gitu aja deh yang paling simple. Ya, ada nggak nih? Coba di chat aja ya. Terus, ada nggak nih yang pernah bingung, investasi apa ya yang cocok? Kan banyak ya investasi yang ada sekarang ini, macam-macam bentuknya, dan benar-benar banyak banget. Saking banyaknya tuh kadang kita bingung, mana yang cocok ya, mana yang benar ya, mana ya yang bodong, kadang kita mulai bingung, ya kan? Ada nggak nih? Coba kita lihat. Oh, ada ya. Udah mulai nih, ada nih. Nah, atau ada nggak nih yang bingung soal, kita tuh perlu asuransi nggak sih? Asuransi itu banyak yang ini nggak sih, banyak yang penipuan nggak sih, gitu-gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang, oh nih ada yang jawab nih, saya tiba-tiba gajinya goib. Agak sedih ya, ini diambil tuyul atau emang hilang jadi barang nih ya, gara-gara 11-11 gitu kali ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lewat materi hari ini. Dan tenang aja, nggak cuman teman-teman yang bingung soal pertanyaan-pertanyaan tadi. Aku juga bingung awalnya, jujur. Aku juga bingung awalnya. Ketika mungkin masih SMA kali dulu ya, masih SMA dulu, kayaknya nggak peduli deh mau ngitung uang tuh gimana, mau ngatur uang tuh gimana. Pas udah mulai kuliah baru berasa, ternyata harus tahu nih cara ngatur uang. Apalagi nih, waktu kita sekolah dulu, kita kan nggak pernah ya dapat pelajaran keuangan yang bisa dipakai sehari-hari. Kayaknya nggak pernah ya. Yang diajarin paling banter itu cuman kayak pepatah, ya kan, ungkapan. Rajin menabung, pangkal kaya ya kalau nggak salah. Padahal itu ternyata sudah tidak relevan, udah nggak relevan dengan kondisi kita saat ini. Nanti aku ceritain di belakang, kenapa sih pepatah rajin menabung belum tentu pangkal kaya. Ya, dan kita lanjut ya. Nah, banyak dari kita nih, gara-gara kita nggak tahu gimana nih cara ngatur uang, banyak dari kita, satu, nggak bisa ngebedain mana sih yang prioritas. Ya kan, setiap bulan gajian, tiba-tiba lenyap, kan goib tadi. Ya, karena kita nggak tahu ngebedain prioritasnya yang mana. Mana yang paling penting untuk kita keluarin, mana yang less important. Itu yang banyak yang dari kita merasa kesulitan. Terus, banyak dari kita juga yang nggak ngerti caranya mempersiapkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan tuh kayak misalnya, oh kita mau nikah 5 tahun lagi, oh kita mau siapin dana pendidikan anak 3 tahun lagi, dan seterusnya, dan banyak macam lain. Itu banyak yang masih belum ngerti caranya gimana. Kemudian banyak lagi yang ikut-ikutan aja waktu berinvestasi. Lihat temennya cuan nih ya kan, 30% ikut. Oh di sana cuan juga 50% ikut. Ada si influencer murah banget ya kan, ikut lagi. Ternyata bodong, ya kan? Atau pas kita masuk, udah dipucuk. Habis tuh cut loss, rugi akhirnya. Dan ini banyak banget. Dan yang terakhir, banyak dari kita yang nggak ngerti.
ternyata penting loh punya dana proteksi. Ya, dana proteksi. Apalagi nih ya, kondisi sekarang dan masa depan itu akan semakin banyak yang namanya pilihan investasi dan macam-macam juga aplikasinya. Ya, banyak juga aplikasi platformnya tuh makin banyak. Kalau kita lihat aja sekarang, ada Bibit, ada Bareksa. Again, ini disclaimer ya, saya tidak merekomendasikan apapun di sini. Semua yang saya brand-brand yang saya sebutkan hanyalah sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ya, tadi pilihan investasi dan platformnya itu banyak banget. Adalah tadi Bibit, Bareksa, terus apalagi sekarang ada Tanam Duit, ada apalagi ya, banyak banget ya, bahkan sampai aku lupa saking banyaknya investasi atau pilihan-pilihan platform untuk investasi. Dan nggak cuma pilihan investasi yang banyak, ada juga penyedia pinjaman online atau yang mungkin enak didengar di telinga kita, yang sering kita dengar adalah pinjol. Ya, banyak banget, mulai namanya dari yang bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, ada yang digabung juga banyak banget. Ya kan? Mungkin ada teman-teman juga yang mungkin temennya minjem di pinjol, kita yang kena, ya kan? Kita yang dicariin sama teman-teman sama si pinjolnya. Dan nggak cuma pinjol ya, pay later itu juga semakin mudah untuk diakses. Shopee Pay Later, ya kan? Traveloka Pay Later, GoPay pun ada Pay Later-nya. Jadi makin banyak nih penyedia jasa pinjaman Pay Later itu makin banyak. Sampai di masa depan nanti ya, itu akan makin banyak. Nggak cuma sekarang, di masa depan juga akan makin banyak. Apalagi nih, masih ada lagi ya. Kenapa sih kita perlu ngatur uang? Karena ada inflasi setiap tahun. Setiap tahun itu ada yang namanya inflasi. Kalau mungkin teman-teman ada yang ngikutin berita, ya inflasi kita lagi tinggi sekarang. Gara-gara peredaran uang kita terlalu banyak. Akhirnya barang-barang, ya mungkin kalau yang teman-teman yang perempuan atau yang teman-teman yang laki-laki yang sering belanja ya, belanja ke pasar pasti ngeh, kok harga minyak mahal ya? Atau kok harga telur kok naik lagi ya? Nah, itu tandanya inflasi. Ya, itu tandanya inflasi. Makanya kita perlu yang namanya ilmu atur uang. Ya. Karena ilmu atur uang ini yang ngebantu kita nanti untuk ngambil keputusan terkait keuangan pribadi kita. Kok gitu? Maksudnya gini, kenapa? Karena di setiap langkah hidup kita ada keputusan keuangan yang harus kita ambil. Contoh kecil aja. Misal, buat teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kuliah misalnya ya, teman-teman dapat uang jajan dari orang tua. Itu kan harus kita pikirin ya. Mau gimana cara bagi untuk jajannya, gimana harus kita bagi untuk uang fotokopian buku, dan masih banyak lagi. Dan sehari-harinya pun kita pasti dihadapkan dengan pilihan, aku harus beli martabak atau aku harus beli ayam geprek. Ya kan, kita pasti dihadapkan dengan itu. Dan semuanya, apapun yang kita lakukan, itu ada hubungannya dengan uang sebenarnya. Ya kan, kita di contohnya, mau makan apa? Mau makan martabak atau mau makan ayam geprek? Dua-duanya punya, kita harus bayar dengan uang. Mau minum boba atau nabung aja? Ya kan, itu juga ada keputusan yang harus diambil terkait keuangan kita. Nah, kalau kita sampai salah ngambil keputusan, dampaknya tuh nggak cuma ngerugiin kita sendiri, tapi juga ngerugiin orang-orang sekitar kita. Kenapa? Ya misal nih, amit-amit misalnya, aduh, kena nih, kejebak investasi bodong. Yang rugi siapa? Kita. Ya kan? Terus kalau misalnya kita pinjem uangnya untuk diinvestasiin tadi ke orang lain, siapa yang rugi? Orang lain tadi yang kita pinjem uangnya. Atau amit-amit kita pinjem di pinjol misalnya. Terus kita nggak bisa bayar. Yang ditagih siapa? Nggak cuma kita. Keluarga kita, orang di sekitar kita, teman-teman kita, itu semuanya pada ditagih. Jadi balik lagi, semua keputusan keuangan kita itu harus diambil dengan bijaksana. Kalau salah ambil, nggak cuma ngerugiin kita, tapi juga ngerugiin orang lain. Ya, pokoknya jangan sampai nih ya, ini yang harus diingat. Jangan sampai kita nanti gara-gara nggak ngerti gimana caranya ngatur uang, kita berakhir dengan punya cicilan utang yang terlalu banyak. Akhirnya juga kita nggak mempersiapkan yang namanya proteksi. Kita juga jadi salah memilih investasi. Dan yang terakhir, yang ultimate sebenarnya dari tujuan keuangan kita adalah kita gagal mempersiapkan pensiun.
Ketika kita gagal mempersiapkan pensiun, berarti kita kan akan bergantung ke anak kita dan membuat generasi sandwich selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kita mulai dari mana nih kalau mau ngatur uang? Ya kan, kita mulai masuk ke langkah-langkah praktikalnya ya. Kita mulai masuk ke langkah pertama, yaitu cek dulu cash flow dan kesehatan keuangan teman-teman. Ya, ini langkah pertama ketika kita mau mulai untuk mengatur uang. Ya, kita atur dari cek cash flow-nya dulu. Periksa pendapatan dan pengeluaran teman-teman setiap bulannya. Ya, periksa pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Kalau pendapatannya ternyata lebih besar dari pengeluaran, artinya gaji kita itu ternyata masih ada lebih loh, meskipun kita udah spend 1 bulan, ternyata masih ada lebih. Oke, berarti good. Itu good condition. Itu kondisi yang baik. Ya, artinya at least salah satu komponen kesehatan keuangan kamu sudah lewat. Udah checklist dulu nih satu. Tapi amit-amit kalau misalnya pendapatannya ternyata lebih sedikit daripada pengeluaran, berarti harus diperiksa lagi. Mana nih yang harus dikurangin? Ya, pengeluaran mana yang harus dikurangin? Mungkin kita bisa kurangin yang salah satunya yang terlalu bengkak misalnya. Atau kalau memang nggak bisa banget dikurangin, berarti harus mencari tambahan income. Entah misalnya nge-freelance, atau misalnya jualan online, dan mungkin bikin-bikin sesuatu ya, jualan via di rumah aja itu juga bisa. Ya, jadi teman-teman, langkah pertamanya adalah cek cash flow-nya dulu, list down pendapatan teman-teman setiap bulannya dan pengeluaran setiap bulannya, baru kelihatannya nanti. Oh, ternyata aku pendapatannya lebih kecil. Oh, aku pendapatannya ternyata lebih besar. Oke, setelah itu, ini dia. Kita mesti cek nih. Tadi kan udah satu ya, kita udah dapat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Itu salah satu komponen keuangan yang sehat. Jadi kita, ya, masing-masing dari kita ini harus punya 3 komponen yang ada di layar teman-teman sekarang. Pertama, pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Yang kedua, cicilan utang kita maksimal hanya boleh 30% dari pendapatan. Dan yang terakhir, kalau bisa, menabungnya atau investasi itu minimal 20% dari pendapatan. Oke, jadi harus diingat 3 komponen ini, ya. 3 indikator bahwa kesehatan keuangan kamu itu sehat. Nah, teman-teman, untuk menjaga, untuk maintain kesehatan keuangan ini, kita perlu yang namanya budgeting. Ya, kita perlu yang namanya budgeting. Budgeting ini adalah fondasi. Kayak kita kalau bangun rumah ya, kita mulai dari dasarnya, fondasinya dulu. Dan kalau di mengatur keuangan, ilmu atur uang ini fondasinya adalah budgetingnya dulu. Oke, budgeting ini adalah kita membagi pemasukan yang kita dapat. Misalnya gaji kita ya, kita dapat gaji, kita langsung kasih ke beberapa pos pengeluaran. Kita langsung bagi-bagi, kayak bagi jatah ya, bagi jatah uangnya ini mau dikemanain aja. Masukin ke kantong-kantong kantong-kantong pengeluaran. Ya, aku punya tips mungkin buat teman-teman yang masih baru belajar ngatur uang, atau mungkin teman-teman yang lagi di masa kuliah ya, ini yang bisa dipakai. Karena aku pakai ini juga dulu waktu kuliah, untuk ngebiasain diri supaya belanjanya itu on budget. Jadi nggak sampai ngutang, nggak sampai minjem teman, pokoknya menghindari yang kayak gitu-gitu. Ya, tipnya adalah kita urutin pengeluarannya berdasarkan prioritas. Ya, urutin pengeluarannya berdasarkan prioritas. Mana yang paling penting itu yang disisihkan duluan. Dan tipsnya adalah kita harus sisihkan di awal gajian, bukan sisakan. Jadi dari awal nih terima gaji ya kan, langsung dipecah nih untuk bayar kos misalnya, oh ini untuk bayar makan, ini untuk ini. Jadi dari awal jadi pisah-pisahin. Bukan nungguin oh ini ada sisa segini untuk bayar ini, oh ada sisa ini untuk tabung, nggak gitu. Ya, aku kasih contoh ya, ini pakai angka aja langsung biar gampang. Ini salah satu cara budgeting aku pas lulus S1. Waktu itu kan baru dapat gaji ini ya, gaji pertama. Waktu itu aku masih jadi asdos, dan gajinya UMR sih waktu itu ya, 3,7 juta ditambah ya honor ngajarnya tentatif, nggak jelas setiap bulannya, karena kan namanya juga asdos, dapat jatah ngajarnya nggak tetap setiap bulannya.
Nah, jadi kurang lebih ya dari asdos aku dapat gaji 4 juta misalnya. Terus aku part-time di gereja, dapat 1 juta lagi. Jadi total pemasukan itu ada 5 juta. Ya, kita udah breakdown nih pendapatan kita, 5 juta. Nah, sekarang kita bikin budgetingnya berdasarkan prioritas tadi. Kalau aku konteksnya waktu itu ceritanya karena aku lulus S1 pengen jadi dosen, berarti aku harus ngambil S2. Karena dosen kan harus S2. Berarti prioritas utamaku waktu itu adalah menyisihkan gaji aku untuk bayar S2. Makanya kalau dilihat tuh pertama, prioritas pertamanya biaya S2. Aku pisahin langsung 1,5 juta buat biaya S2. Terus karena hidupnya ngerantau ya, hidup merantau di Jakarta, berarti aku harus sisihin lagi 1,5 juta buat biaya kos. Habis itu masuk lagi, aku perlu biaya hidup dong ya kan, untuk makan, untuk transport, dan untuk mungkin ya sabun dan lain-lain ya kan. Aku butuh 800.000 setiap bulannya. Jadi dari sini aku tuh udah pokoknya nggak boleh lebih dari ini pakainya. Misalnya nih, biaya hidup 800.000 kan, udah nggak boleh lebih dari itu. Ya. Dan yang keempat prioritasnya adalah nabung waktu itu. Karena waktu itu gajinya kan masih tipis ya. Jadi diusahakan untuk menabung seminimal mungkin, itu yang penting ada dulu tabungannya. Ya, aku tabung 1,2 juta. Dan kalau kita lihat ya di sini teman-teman, kita bisa lihat mana pengeluaran yang sifatnya sekali aja, yang kita keluarin sekali ya per bulan, dan ada yang biayanya atau pengeluarannya kita keluarin per hari ya misalnya. Contoh yang kayak biaya hidup. Kalau kos kan kita bayar selesai gitu kan sebulan. Kalau biaya hidup itu kan 800.000. Berarti aku harus mengatur gimana caranya 800.000 ini tidak jangan sampai di tengah bulan udah habis. Nah, caranya adalah kita mesti catat setiap pengeluaran biaya hidup dari budget yang 800.000 tadi. Jadi contoh kan setiap bulan di-refill nih, dompetnya diisi lagi 800.000 misalnya. 800.000 itu setiap kali aku belanja, ya itu aku harus catat ke aplikasi. Nah, ini aplikasinya. Aku harus catat tuh. Waktu itu aku pakai My Wallet ini karena dia yang paling gampang. My Wallet yang di paling kanan, yang gambarnya dompet warna merah, itu yang aku pakai. Jadi masukin income-nya di situ 800.000, ya kan? Setiap kali belanja, misal aku belanja ke pasar, waktu itu masak kan, biar hemat, masak di asrama. Terus catat tuh setiap minggu belanjanya 50.000 misalnya. Terus dicatat ke situ. Atau misalnya aku jajan deh, ya kan, jajan lah pengen banget, ya kan, 10.000. Jadi semuanya dicatat. Bahkan uang parkir pun aku catat. Uang parkir kan sekitar 2.000 ya. 2.000 masukin ke aplikasi juga. Jadi ketahuan nih, kita bisa track. Oh, ternyata di tengah bulan uangnya masih ada 400.000. Masih selamat sampai akhir bulan. Ya kan, masih cukup nih. Tapi kita bisa ngerem kalau misalnya, ternyata budgetnya sisa 200.000 doang. Mulai nih ngerem ya kan, mulai ngerem pengeluaran-pengeluaran. Jadi inilah fungsinya ngebudgeting. Kita tuh bisa ngerem pengeluaran-pengeluaran yang mungkin kurang ini ya, kurang produktif, kurang berguna, tapi kita bisa, dan kita juga bisa track down. Oh, ternyata uang kita masih segini. Ya, jadi nggak goib uangnya, nggak tiba-tiba ngilang. Ya, jadi kalau aku boleh rangkum untuk memulai memulai budgeting, teman-teman bisa mulai dari urutin prioritasnya dulu. Kemudian nanti ketika udah dibikin budget-budgetnya, disiplin ikutin budgetnya. Jangan sampai ngelihat biaya uang tabungannya banyak ya, ternyata ambil deh. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan. Dan kalau misalnya kita punya pemasukan lain nih, misalnya ada om mana gitu kan, ya kan, ada saudara, ada paman, ada om yang ngasih kita uang misalnya, itu ditabung. Atau kalau yang orang Chinese tuh setiap tahun kan ada Imlek, itu kadang dapat angpau, ya kan, angpaunya itu disimpan jadi tabungan. Atau teman-teman yang kalau Natal kayaknya jarang ya bagi-bagi angpau ya, mungkin, tapi ada yang kayak gitu, itu disimpan juga. Atau mama tiba-tiba random ngirim duit, ya kan, itu juga disimpan. Itu disimpan buat jadi tabungan. Ya, jadi ini dulu, ini yang kita ya, jadi budgeting inilah yang bisa ngebantu kita supaya kesehatan keuangan kita tuh tetap terjaga. Nah, teman-teman, kalau udah merasa aku udah pro ya kan, udah pro nih budgeting, udah mulai biasa ya kan. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya.
budgetingnya pakai formula 40, 30, 20, 10. Apa ini, Kak? Ya kan? Nah, 40 ini artinya 40% dari pendapatan kita. Jadi gaji kita 5 juta misalnya ya, 40%-nya itu untuk biaya hidup. Ya, 40% untuk biaya hidup. Biaya hidupnya yang sifatnya pokok, yang kalau kita nggak bayar, kita nggak bisa lanjutin hidup. Contoh, kita 40%-nya untuk belanja makanan, atau untuk biaya gas, biaya listrik, sewa kos, sewa rumah, apapun itu. Pokoknya sifatnya pokok, sandang, papan, pangan. Dan kuota ya kalau sekarang ya, udah jadi pokok soalnya. Nah, ini yang jadi biaya yang kita keluarkan dari budget 40% tadi. Kemudian 30%-nya itu untuk dana atau biaya atau budget keinginan dan maksimal utang. Ya, keinginan tuh contohnya ya dana jalan-jalan lah ya. Dana jalan-jalan, dana ngopi di di kopi kenangan lah, atau di mana lagi di Starbucks, itu juga termasuk keinginan. Kan itu nggak pokok ya kan? Kita masih bisa loh beli kopi yang sasetan bikin di rumah buat bawa ke kantor. Jadi kalau misalnya buat jajan, buat ngopi, buat dana-dana healing tadi itu termasuk ke dalam budget wants atau 30% ini. Dan di sini juga ada biaya utang. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi ngambil cicilan misalnya, ya, cicilan rumah lah, atau cicilan laptop, atau cicilan apapun, itu kalau bisa dijaga. Jangan lewat dari 30%. Ya, karena ini gabungan ya, 30% itu gabungan antara wants dan debt, berarti misal nih, wants-nya itu 10% misalnya, berarti cuma boleh cicil sebanyak 20%. Ya, tapi kalau misalnya, cicilannya udah 30% nih dari pendapatan, ya udah berarti wants-nya kalau bisa, ya ambillah dari porsi yang mana, dari porsi kebutuhan pokok misalnya, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Ya, itu untuk 30%-nya. Nah, 20% dari pendapatan kita itu dijadikan tabungan atau investasi. Nah, kita mulai dari menabung untuk dana darurat. Nanti di belakang aku ceritain dana daruratnya. Ya, jadi ketika dapat gaji, 20%-nya kita simpen untuk dijadikan dana darurat. Setelah dana daruratnya terkumpul, baru kita investasikan 20%-nya tadi. Jadi dana darurat udah kelar nih, ya kan? Baru kita lanjut. Kita investasi dari 20%-nya. Ini yang 20%. Sekarang 10%-nya. 10% dari pendapatan itu diberikan untuk giving, budget giving. Giving-nya apa? Boleh persembahan, atau sedekah, atau mungkin ngebantu orang lain misalnya, ya kan? Itu dari budget 10%-nya. Ya, kita istilahnya memberikan lah ya, mengembalikan apa yang udah Tuhan kasih lewat kita untuk ke orang lain juga. Karena yang pasti ada berkat orang lain juga nih yang ada di dalam pendapatan kita. Nah, aku boleh kasih contoh ya. Aku kasih contoh budgeting dengan formula 40, 30, 20 ini. Nah, kalau pendapatannya 5 juta, berarti needs-nya, ya, kebutuhan pokoknya tadi dikali 40%. Berarti kita cuma boleh belanja 2 juta misalnya. Nah, kemudian 30%-nya itu untuk wants dan debt. Wants itu keinginan tadi ya, dan cicilan utang. Maksimalnya 1,5 juta. Terus 20%-nya itu kita tabung. Ya, jadi dana darurat senilai 1 juta rupiah. Kemudian giving, ya, kita memberikan persembahan atau sedekah itu 10% atau 500.000 dari 5 juta. Ya. Nah, sebenarnya 40, 30, 20, 10 ini nggak mutlak. Ya, nggak mutlak. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi yang satu yang mutlak sebenarnya. 30% ini yang mutlak. 30% ini mutlak, wajib, nggak boleh lebih, utangnya nggak boleh lebih dari 30%. Kalau yang lain mau disesuaikan, boleh. Silahkan diatur. Masih bisa diatur. Tapi yang mesti diingat adalah ketika pendapatan kita naik, ya, kita kan setiap tahun mengalami kenaikan gaji, atau misalnya kita pindah kantor nih, pas pindah kantor naik gajinya beberapa kali lipat misalnya. Nah, itu harus diingat. Kalau pendapatan kita naik, aset kita ikut naik. Asetnya dalam arti ya tabungannya lah atau investasinya itu kalau bisa naik. Bukan malah gaya hidupnya yang ikut naik. Ya, ini yang mesti kita ingat.
Dan tadi kita udah lihat nih, cek cash flow udah, belajar budgeting juga udah, sekarang proteksi. Ya, ini kan yang sebenarnya jadi banyak pertanyaan. Proteksi itu perlu nggak sih? Ya, perlu. Ya, proteksi itu perlu, pakai banget. Ya, perlu pakai banget. Proteksi yang pertama yang harus kita punya dan wajib kita punya adalah dana darurat. Dana darurat. Gimana cara ngumpulinnya? Dari tabungan 20% tadi. Ya, tadi kan 40, 30, 20, 10. Kita terima gaji setiap bulannya, 20%-nya itu disimpan, ditabung, jadi dana darurat. Ya, supaya apa nih dana darurat ini? Sebenarnya dana darurat ini berfungsi sebagai uang jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Kalau, aduh, HP rusak nih, ya kan, kejebur di toilet misalnya. Mesti beli yang baru, atau servis lah minimal. Mesti servis laptop, ya, atau aduh mobil tiba-tiba masuk bengkel, atau tiba-tiba mesti renovasi rumah yang darurat, udah misalnya plafon jebol gitu kan, nggak mungkin kita biarin berbulan-bulan, berarti kita harus perbaiki. Makanya disinilah perlunya si dana darurat tadi, karena kita nggak ada yang tahu, ya kan, tiba-tiba kita perlu uangnya buat bayar yang jaga-jaga ini. Atau kalau misalnya teman-teman dengar berita ya baru-baru ini, GoTo, terus Gojek Tokopedia ya, Gojek Tokopedia, Ruang Guru, siapa lagi? Banyak ya, sebenarnya banyak banget perusahaan teknologi yang lagi layoff, lagi PHK massal. Dan nggak cuma itu, pabrik-pabrik juga itu banyak yang lagi PHK. Dan ini membuktikan bahwa kita itu sangat rentan di PHK. Makanya perlu banget namanya dana darurat supaya kita masih bisa melanjutkan hidup meskipun di PHK, ya amit-amit di PHK. Jadi kalau di PHK kan kita nggak ada kerja ya, untuk nyari kerja kita butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu kita punya dana darurat tadi. Jadi dana daruratnya bisa disimpan untuk kebutuhan tidak terduga tadi. Nah, lalu pertanyaannya, dana daruratnya perlu berapa ya? Tergantung sebenarnya. Tergantung kalau single, ya buat teman-teman yang masih single, belum punya belum punya tanggungan, berarti perlunya 3 kali 1 bulan pengeluaran. Kalau sudah menikah, perlunya 6 kali 1 bulan pengeluaran. Kalau menikah dengan 1 anak, berarti perlu 9 kali 1 bulan pengeluaran. Jadi kalau aku kasih contoh, misal ya, single, total pengeluarannya itu 1 bulan 3 juta. Ya, 1 bulan dia 3 juta. Maka uang darurat yang diperlukan adalah 3 kali 3 juta. Ya, 1 bulan pengeluarannya kan tadi 3 juta. Berarti 3 kali 3, 9 juta perlunya. Ya, nanti tinggal dikali aja buat kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Nah, karena namanya juga dana darurat, berarti uangnya cuma boleh diambil kalau keadaannya darurat. Ya, kalau pengen AICE, all you can eat, tiba-tiba ya pengen, terus mau ngambil dana darurat, itu big no ya, jangan ya, itu kan kondisinya bukan darurat. Alright. Nah, selain dana darurat, kita juga perlu yang namanya asuransi sebenarnya. Ya, kita butuh asuransi. Asuransi ini berfungsi sebagai proteksi aset. Ya, proteksi aset dan diri kita kalau kita sakit atau meninggal dunia. Kok proteksi aset ya? Kok proteksi aset? Soalnya kalau kita sakit, ada biaya rumah sakit. Kalau meninggal, ada utang yang harus dibayar, ada biaya pemakaman, dan tentunya kita menyiapkan warisan. Dan kalau kita lihat ya, berarti ada uang yang keluar, ada kas yang keluar dari tabungan kita. Ya, kalau kita sakit atau meninggal, pasti ada uang dong yang harus dikeluarin. Tapi dengan adanya asuransi ini, tidak akan mengurangi tabungan kalau kita sakit atau meninggal. Soalnya ada UP ya, ada uang pertanggungan yang dibayarkan oleh asuransi. Jadi uang kita atau tabungan kita, aset kita itu masih aman. Jangan sampai nih udah kerja ya kan, alah tipes. Terus tabungan habis lagi, ya kan, gara-gara tipes. Balik kerja tipes lagi. Jadi udah kayak lingkaran setan, ya kan, kerja tipes, tabungan habis, kerja lagi tipes, sakit lagi. Jadi jangan sampai kita kena kejadian yang seperti ini. Harusnya tuh kalau misalnya amit-amit ya kan, kerja tipes, dibayarin asuransi ya kan, kerja lagi, tabungannya tetap aman, tabungannya tetap jaya. Ini bukan doa biar kalau misalnya kita kerja tipes, enggak ya, ini aku pakai analogi ini biar gampang aja dimengerti.
Ya, jangan salah paham ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, asuransi mana yang cocok? Ya, asuransi jiwa itu untuk mencari nafkah utama. Ya, pencari nafkah utama sebaiknya punya asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, meninggal ya, keluarga kita masih bisa melanjutkan hidup dari uang asuransi yang turun ketika kita meninggal. Terus untuk anggota keluarga dan diri kita juga ya tentunya ya, dan pencari nafkahnya, kalau bisa punya asuransi kesehatan. Misalnya belum cukup nih punya asuransi kesehatan yang dari swasta, ya kan? Punya BPJS aja dulu setidaknya. Ya, BPJS aja dulu tuh masih bisa nge-backup kita kalau misalnya kita sakit berat yang yang susah lah, yang banyak duitnya yang harus keluar. Jadi sebaiknya sih minimal punya yang namanya BPJS. Oke? Nah, sekarang udah 3 nih, udah 3 langkah. Tadi sudah cek ke kondisi keuangan, yang kedua kita sudah budgeting, kita sudah belajar proteksi juga. Yang keempat, kita harus menemukan tujuan keuangan atau mimpi keuangan yang kita mau capai. Ya, mimpi keuangan itu kita harus tentukan. Mulai dari apa mimpinya, pengen apa sih? Ya, pengen apa nih? Pengen mencapai apa ya kan? Let's say, aku mau nikah ya kan? Mau nikah misalnya. Nah, nikah kan butuh duit ya kan? Nah, itu berarti tujuan keuangan. Atau kayaknya aku pengen beli handphone misalnya. Itu juga namanya mimpi atau tujuan keuangan. Atau kalau misalnya belum kebayang, belum ada pikiran mau tujuan keuangan apa. Ada tujuan keuangan yang wajib dipenuhi semua orang, yaitu dana darurat tadi. Jadi mulai dulu dari nyiapin dana darurat. Ya, kalau belum kepikiran tujuan keuangan yang lain, tujuan keuangannya satu dulu kalau gitu. Siapin dana daruratnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah, tentukan berapa uang yang diperlukan. Ya, misal tadi, mau nikah ya kan, mau nikah berarti aku perlu duit berapa ya, misalnya mau nikahnya di gereja aja ya kan, kalau di gereja doang biasanya nggak gede, biasanya 100 juta itu udah mewah ya harusnya, tapi tergantung ya, kalau misalnya pakai adat berarti lebih gede lagi harusnya. Atau mau pakai gedung ya kan, mau di hotel mana misalnya, berarti kan kita bisa ukur ya kan, kurang lebih berapa. Atau mau beli handphone kan kita tahu nih biayanya berapa ya kan, harganya misalnya 5 juta. Gitu. Jadi kan kita tahu, berapa nih uang yang kita perlukan. Dan yang ketiga, kita tentukan kapan, ya kan? Kapan kita mau mencapai mimpi yang kita mau tadi. Misal, aku mau nikah tadi kan, udah tahu nih, pakai gedung ini misalnya. Jangan lupa jodohnya ya, jangan lupa pasangannya ini kalau mau nikah ya. Terus tentukan berapa lama lagi. Misalnya, inilah tunggu lulus S2 misalnya, S2 dulu deh. Berarti 2 tahun lagi. Atau misalnya mau beli handphone ya kan, handphone yang sekarang kayaknya masih sanggup deh bertahan sampai setahun lagi, jadi udah deh tahun depan baru kita beli handphone ya. Jadi kita ada 3 komponen ini ketika menentukan tujuan keuangan. Yang pertama, apa mimpinya, yang kedua, berapa uang yang diperlukan, dan yang ketiga, kapan kita mau mencapai tujuan itu ya. Kalau aku boleh kasih contoh, misal deh pengen nih jalan-jalan ke Korea, ini apa ya kan, mimpinya apa. Yang kedua, berapa. Kayaknya setelah dihitung-hitung perlu duit 20 juta. Ini ala-ala backpacker ceritanya. Ya kan? Perlu 20 juta. Kapan? Kapannya itu 3 tahun lagi. Ya, 3 tahun lagi deh, tahun 2025 aja. Kayaknya sekarang pandemi masih ngeri-ngeri sedep gitu kan. Jadi 3 tahun lagi aja. Terus bisa lama juga nih ngumpulin uangnya karena masih 3 tahun lagi. Ya, ini aku kasih contoh untuk tujuan keuangan. Dan dengan tahu tujuan keuangan kita, itu bisa ngebantu kita untuk nentuin investasi yang paling sesuai dan yang paling optimal. Ya, investasi yang paling sesuai dan yang paling optimal. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita udah tahu tujuan keuangannya, sekarang kita udah mulai nih. Kita udah mulai siap investasi. Dan investasi itu banyak macam. Ya, investasi itu banyak macam. Ada investasi pasar modal, contohnya saham, reksadana, obligasi. Ya, ini salah satu yang di pasar modal. Ada juga investasi di aset digital, misalnya kripto, NFT, atau P2P lending. Ya, ada juga investasi yang berwujud. Ya, asetnya ada nih, kelihatan barangnya. Kalau yang tadi kan semua nggak kelihatan ya barang-barangnya. Kalau aset berwujud ada tanah, misalnya ada rumah, properti, emas, dan lain-lain.
Ya, jadi ada banyak banget sebenarnya jenis investasi. Dan yang harus kita pilih investasinya adalah yang sesuai dengan jangka waktu mimpi kita. Ya, kita pilih yang sesuai dengan jangka waktu mimpi kita. Ya, contoh, tadi ada macam-macam ya. Kita kapan nih mau mencapainya? Ada yang mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi misalnya ya. Nah, kalau misalnya tadi mau beli handphone deh, mau beli handphonenya tahun depan ya kan. Berarti cocoknya di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Jadi kalau misalnya tujuan keuangan kita masih mau dicapai dalam waktu 1 sampai 2 tahun, berarti cocoknya di reksadana pasar uang. Kalau kayaknya masih lama nih, masih 3 sampai 5 tahun lagi. Berarti cocoknya di reksadana pendapatan tetap atau P2P lending, atau di obligasi pemerintah. Ya, kayak obligasi yang baru rilis yaitu sukuk tabungan, ya ST. Bukan ST12 ya, ST berapa ya? ST009 kalau nggak salah. Nah, itu salah satu pilihan yang bisa dipakai untuk investasi dalam jangka waktu menengah. Kalau misalnya masih panjang banget, ya kayak masih jauh banget gitu ya, masih jauh deh. Misalnya baru mau mempersiapkan nikah, sekarang mau mempersiapkan dana pendidikan misalnya, tapi belum hamil misalnya ya, belum hamil, belum ada kelihatan nih tanda-tanda akan punya anak dalam waktu dekat. Yaudah, mau siapin dana pendidikan dulu deh. Nah, siapinnya bisa di reksadana saham, reksadana campuran, atau di saham, atau di kripto. Tapi untuk kripto sekarang kayaknya lagi volatile, lagi goyang banget. Better jangan dijadikan pilihan dulu. Jadi kalau aku boleh kasih saran, 3 dulu. 3 yang di atas. Reksadana saham, campuran, sama yang saham. Nah, sekarang kita lihat return-nya berapa sih? Atau keuntungannya, potensi keuntungan ini tidak fix ya, karena namanya juga investasi mengikuti kondisi pasar. Jadi tidak fix 4-5% itu nggak fix, tapi ini potensi melihat data historis sebelumnya. Kalau reksadana pasar uang itu 4-5%. Kalau yang jangka menengah tadi ya, ada reksadana pendapatan tetap, P2P lending, obligasi biasanya 6-12%. Kalau saham, reksadana saham, reksadana campuran itu biasanya lebih dari 12% per tahun. Tapi harus diingat juga ya, makin tinggi potensi keuntungannya, maka semakin tinggi juga risikonya. Ya, makanya tadi yang aku sempat mention di awal, kalau kita mau investasi untuk dalam jangka waktu pendek, bisa untuk beli handphone tadi, itu kan kita mesti ada ya, duitnya harus ada nih 1 tahun, jangan sampai aku udah investasi dalam setahun, ternyata duitnya berkurang, gitu. Nah, itu yang kita harus hindari, makanya kita masukin uangnya ke investasi atau produk investasi yang minim risikonya. Ya, kalau kita lihat di aplikasi, ya banyak banget aplikasi, ada bibit bareksa tanam duit, banyak banget pokoknya reksadana tuh banyak banget. Jadi kalau kita lihat di grafiknya tuh ada, dia selalu naik grafiknya kalau untuk reksadana pasar uang. Beda nih kalau sama yang lain ya, yang dua teman lainnya nih, dia akan naik turun nilainya. Jadi risiko volatilitas atau risiko naik turunnya harga itu juga akan semakin tinggi. Ya, ini yang harus diingat juga nih. Jangan sampai pengen beli handphone, masukin duitnya ke saham. Belum tentu market bagus ya, pasarnya lagi bagus di tahun depan, ujung-ujungnya takutnya duitnya malah hilang. Ya, duitnya malah loss. Nah, kalau aku boleh kasih contoh yang tadi, kita contohnya mau jalan-jalan nih ke Korea 3 tahun lagi. Biayanya 20 juta. Maka pilih investasinya di reksadana pendapatan tetap. Karena masih 3 tahun lagi. Ya. Nah, ngitungnya gimana nih? Ngitung per bulannya gimana? Mesti investasi berapa setiap bulannya? Itu bisa, teman-teman bisa pakai yang namanya investment calculator. Ini tersedia di online gratis ya. Jadi langsung aja ketik investment calculator. Gitu. Terus kita masukin targetnya ya, yang di your target, yang di your target itu masukin 20 juta. Ya. Starting amount itu uang yang udah ada sekarang, yang kita udah punya. Let's say kita belum punya lah ya, kita belum siapin dana liburan misalnya, jadi taruh aja 0. Terus selama 3 tahun, ya after itu selama 3 tahun, jadi kurun waktunya, jangka waktunya. Terus return rate itu potensi keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, tadi kita udah tahu kan, kayaknya masuknya ke reksadana pendapatan tetap deh misalnya. Terus kita cari ke aplikasi, search ya kan, mana nih produk
reksadana pendapatan yang apa ya, yang cocok nih, yang manajer investasinya kita kenal, terus return-nya atau kinerjanya juga bagus. Kita lihat return masa lalunya berapa sih? Nah, itu kita masukin ke return rate. Ya, kalau aku pakai contoh di sini 8%. Maka setiap bulan kita harus investasi 495.474. Ya udah genepin aja lah ya. Jadi 496.000 ya setiap bulannya, supaya di 3 tahun lagi uangnya udah cukup 20 juta. Ya, jadi ini teman-teman bisa pakai investment calculator, ada di Google, langsung aja searching. Dan teman-teman hati-hati juga, investasi banyak yang bodong. Meskipun iklannya bertebaran di mana-mana. Ya, meskipun iklannya bertebaran di YouTube misalnya. Ya, mesti hati-hati karena banyak banget yang bodong. Dan cara pilihnya gimana? Pilih yang diawasi oleh OJK. Kalau kripto, pilih yang diawasi oleh Bapepti. Ya, Bapepti itu untuk kripto. Kalau untuk investasi lainnya, misalnya reksadana, saham, apalagi P2P lending, itu coba cek apakah dia diawasi oleh OJK atau tidak. Searching aja, misalnya ini tidak tidak menghina aplikasi manapun. Misalnya deh OktaFX misalnya, OktaFX diawasi OJK atau enggak. Search aja, pasti muncul ilegal gitu misalnya. Atau misalnya Bibit diawasi OJK atau enggak. Cari di Google, biasanya keluar legal atau tidaknya. Jadi itu langkah pertama dulu yang teman-teman bisa lihat ketika mau mulai investasi. Jadi jangan sampai uangnya masuk ke investasi yang bodong. Oke? Nah, jadi yang mau atur uang ini untuk apa sebenarnya? Sebenarnya intinya ya, inti dari yang aku udah ceritain dari awal sampai akhir tadi adalah kita mau ngebentuk habit, membentuk kebiasaan. Supaya apa? Supaya terhindar dari utang yang nggak bisa dibayar. Terus kita bisa nyiapin tujuan keuangan, kita bisa terhindar dari investasi bodong. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah kita bisa mencukupkan diri dengan pendapatan yang kita punya, dan jangan sampai nih kita akhirnya malah ngambil utang lah, investasi yang nggak bener demi mencapai yang namanya pengen cepat kaya gitu ya. Jadi atur uang itu untuk ngebentuk habit, mulai dari sedini mungkin, mulai dari sekecil mungkin. Yang penting mulai aja dulu, jadi jangan sampai terlambat dan akhirnya kita terlambat ke hal-hal yang kita nggak inginkan. Itu aja dari aku, thank you. Aku balikin ke moderator ya. Oke, terima kasih Kak Eliza untuk penjelasannya yang bikin kita semua jadi banyak belajar ya. Oke, nah sekarang mungkin teman-teman udah banyak pertanyaan kali ya. Gimana nih caranya untuk ngatur uang? Atau mungkin teman-teman punya masalah keuangan sendiri, boleh coba tanyain ke Kak Eliza. Aku buka sesi yang pertama, 3 orang dulu ya. Wah, ada Dede. Iya, so sorry. Ayo 3 orang dulu boleh raise hand. Biar Ada bisa tuh tanya satu. langsung. Ada di chat. Nah, pertama ada Kak Teguh. Boleh Kak Teguh, nanti habis itu baru aku bacain yang dari kolom chat dulu ya. Jadi yang raise hand dulu. 2 ada Kak Bianca. Ada lagi? Oke, ini dulu ya. Kak Teguh boleh? Silakan. Tadi katanya Dede dulu enggak? Gimana Kak? Tadi bukannya Dede dulu ya? Kak Teguh dulu. Oke ya, pertama terima kasih Kak Elisa atas materinya, sangat bagus sekali. Saya ada pertanyaan, ini tidak berkaitan dengan simulasi yang tadi ya. Memang Gimana? kebetulan saya juga ekonomi meskipun belum S2. Ah. Ya, pertama prinsip ekonomi itu kan high risk high return. Investasi Lalu kali. akumulasi tadi itu kan dari gaji bulanan tetap.
Mm-mm. Taruhlah kita loncat-loncat pindah itu kan paling naik gaji berapa sekian dan yang saya pahami ya, dari setiap karir yang gajinya semakin besar itu tuntutan waktu dan tanggung jawab pasti lebih besar. Eh, bisa nggak contoh gini, dari setiap pendapatan tetap bulanan itu diakumulasikan itu uh, investasinya itu ke buat usaha, misalnya tadi kan diakumulasi sekitar 1 sampai 2 juta per bulan itu untuk investasi. Tapi dialihkan itu ke membangun bisnis gitu. Tapi ya kita tahu membangun bisnis itu kan Nggak pasti gampang. ada kerikil-kerikilnya gitu. Ada yang saya juga udah beberapa kali coba, udah buat, belum sampai break even point-nya udah gulung tikar gitu. Atau ada yang baru cuan dikit udah nggak sustain lagi bisnisnya gitu kan. Nah, mungkin bisnis itu kan trial and error, jadi semuanya tuh dibuat. Nah, memang yang akumulasi tadi itu pun saya pernah ikut seminar yang serupa terkait akumulasi itu. Cuman kan berapa sih gaji kita maksimal gitu sampai 5 tahun 10 tahun ke depan itu kita bisa maksimal tuh gaji berapa gitu. Sedangkan peluang di bisnis itu kan besar. Karena saya lihat ya se-Indonesia kan baru 2% kalau nggak salah kurang lebih yang buat usaha itu. Nah, sedangkan ekonomi kita tuh ya dari kaki lima banyak sekali gitu peluang usahanya gitu, dan bisnis itu bisa dibangun meskipun kita nggak kerja, ada orang lain yang menjalankan gitu, jadi automatically dapat. Benar nggak bisa dibilang jadi menyisihkannya itu nggak untuk investasi atau tabung, jadi langsung yang high return sekaligus gitu, meskipun dengan high risk terkait membangun usaha yang sustain itu. Jadi nanti ada puncaknya ya kerja, oke lah kerja mungkin 3-5 tahun baru naik yang bagaimana, tapi ya saya sih lebih prefer ke bisnis yang sustain nantinya gitu. Karena kalau udah punya bisnis yang sustain gitu, kita berhenti kerja pun udah mencukupi gitu kan. Terlepas dari zaman sekarang kayaknya buat loncat ke tempat lain dapat pekerjaan baru kayaknya peluangnya semakin bersaing gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Teguh. Mungkin aku kalau boleh rangkum pertanyaannya adalah, boleh nggak dana investasi atau tabungan tadi itu langsung dijadiin bisnis? Gitu ya, bener ya? Nah, sebenarnya balik lagi, ya kembali lagi. Kita mulai dari basicnya dulu. 20% itu tadi kita mulai dengan menyimpan untuk dana darurat. Kalau dana daruratnya sudah, nah itu boleh diinvestasikan. Jadi intinya itu dulu, dana darurat dulu udah ada, baru boleh investasi. Ya kan, karena bisnis ini sebenarnya termasuk investasi kalau boleh dibilang, dan Kak Teguh juga tadi ngomong ya, bisnis itu bagian dari investasi. Dan kita juga tahu kalau bisnis ini nggak gampang, ya benar tadi kata Kak Teguh, bisnis itu nggak gampang, apalagi yang bisa sustain sampai bertahun-tahun sampai lama itu nggak gampang banget. Bahkan ada yang udah besar pun bisa sampai gulung tikar. Ya, apalagi yang kita yang kecil-kecilan ya kan. Dan kalau aku boleh saran sih Kak, kalau mau yang langsung lompat ke bisnis, agak berat ya kalau boleh dibilang, agak risikonya sangat tinggi karena belum tentu bisnisnya sustain, belum tentu BEP juga ya kan. Dan kalau aku sendiri ya, kalau aku dihadapkan dengan posisi ini, aku akan lebih memilih untuk investasi di perusahaan yang udah jelas track record-nya. Sama-sama high risk, sama-sama high return, tapi jelas peluangnya itu gimana. Kita bisa lihat juga historisnya. Maksudnya gimana? Contoh, salah satu instrumen investasi yang high risk adalah saham. Ya kan? Kalau kita membeli saham, artinya kan kita membeli kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan. Jadi contoh, kita lihat ada Bank Sentral Asia atau BCA, kode sahamnya itu BBCA. Nah, kita lihat secara historis, dia udah ada di dunia ini berapa tahun, ya kan? Kita bisa lihat laporan keuangannya, kita bisa lihat dia akan sustain atau enggak ke depannya, apakah dia bisa bersaing dengan yang lain-lain.
Kenapa kita nggak investasi ke situ aja? Kenapa kita nggak beli saham aja dibandingkan kita bisnis? Dan kalau keuntungannya kalau misalnya kita investasi di pasar modal, salah satunya di saham tadi, kita kan nggak usah pusing ya, kita nggak usah pusing untuk atur mau siapa yang ngejaga si bisnis kita, siapa yang mau running bisnisnya. Kita bisa langsung terima aja setiap tahunnya dapat dividen misalnya, kita dapat keuntungan dari perusahaan, dapat juga capital gain. Dan kalau kita sudah tua nanti ya, kan kita ceritanya tadi kayak kata gue yang dari aku tangkap tadi, kalau udah tidak bekerja lagi bisa hidup dari bisnis itu, ya kan? Sama halnya dengan saham sebenarnya, kita bisa juga hidup dari saham itu. Kok bisa? Kalau misalnya kita tabung saham setiap tahun, ya kan? Ketika kita masuk usia pensiun nanti, let's say 30 tahun atau 25 tahun lagi, maka keuntungannya atau dividen atau kenaikan harga sahamnya itu sudah sangat banyak juga. Jadi kita bisa masukin ke investasi yang pendapatan tetap, let's say deposito lah, gampang ya, deposito masukin aja tuh dari saham kita. Udah kita tarik semuanya, udah kita jual, masukin ke deposito, kita bisa hidup dari deposito tadi setiap bulannya. Jadi nggak pusing sama bisnis. Tapi kembali lagi ke Kak Teguh, kalau misalnya mau tetap bisnis, ya nggak masalah juga. Apalagi kalau misalnya itu passion, ya kan? Kalau memang suka nih sama misalnya lagi ngelihat ada peluang tertentu dibukain bisnis, terus ternyata jadinya gede, ya why not, boleh juga. Tapi kalau boleh saran sih, mungkin nggak langsung sekaligus ya, nggak langsung 20%-nya jadiin bisnis, tapi ya bisa dikalkulasi ulang, diformulasi ulang, mau 10% dulu, 10%-nya tetap diinvestasiin di aset-aset pasar modal misalnya, baru sisanya dijadiin bisnis. Tapi itu kembali lagi ke Kak Teguh sih. Gitu. Semoga menjawab Kak Teguh. Thank you. Gimana Kak Teguh? Sudah oke? Sementara cukup, nanti kalau ada mau ditanya lagi. Biar yang lain dulu. Masih mau dipikirin lagi ya? Oke, kita next ke Kak Bianca. Yang udah siap banget nih dari tadi. Oke. Terima kasih Elsa. Terima kasih Kak Eliza untuk materinya Kak, sangat insightful dan sangat dibutuhkan Thank Kak you. oleh kita semua yang mungkin baru beberapa tahun bekerja gitu ya Kak, dan ngelihat kok tabung juga nggak banyak-banyak gitu. Oke Kak, aku ada 2 pertanyaan sih Kak. Yang pertama ini sebenarnya sering banget bingung. Nah, dana darurat itu Kak seharusnya itu bentuknya itu apakah fresh money cash atau boleh kita taruh di reksadana, misalnya pasar uang ya Kak, yang paling rendah risikonya, tapi returnnya juga nggak banyak gitu. Terus yang kedua, kan ada juga salah satu prinsip untuk investasi itu adalah don't put your money in one basket ya Kak. Nah, itu sebetulnya diversifikasinya itu harusnya portofolionya yang beda-beda, atau misalnya kita taruh di saham, tapi jenis-jenis perusahaan kita taruhnya yang beda gitu. Terus kalau misalnya buat kita yang bekerja 8 to 5 gitu Kak, itu cocoknya itu tuh kita lebih baik saving atau trading sih Kak. Misalkan kita nggak punya waktu ya Kak kalau buat trading. Nah itu kan sebenarnya disesuaikan dengan risk appetite ya Kak, risk appetite kita masing-masing. Cuman sebenarnya yang cocok tuh untuk kita apa sih Kak? Karena kan sebenarnya masalah mengelola uang ini sangat terkait juga dengan psikologi ya Kak. Kalau Kakak lihatnya dengan tren anak-anak zaman sekarang yang hidupnya tuh di zaman yang serba cepat, terus juga memang boros gitu. Oke, disesuaikan dengan lifestyle anak sekarang tuh Kakak ngeliatnya trennya tuh kita lebih cocok ke saving atau trading tuh Kak, mungkin. Itu aja sih Kak. Investing atau trading kali ya? Oh ya, sorry Kak. Ya, betul. Makasih Kak. Alright. Oke, thank you Kak Bianca. Aku jawab dari yang pertama ya. Semoga aku nggak lupa. Nanti kalau lupa pertanyaannya boleh di-repeat kali ya. Yang pertama tadi dana darurat itu boleh disimpan diinvestasiin atau harus fresh money? Jawabannya adalah boleh dipisah-pisah ya, ada proporsinya. Kalau aku sendiri itu hampir 70% dana darurat ada di reksadana pasar uang. Kan sayang ya, uangnya nganggur gitu aja gitu kan.
uangnya nganggur, nggak diapa-apain. Kayaknya sayang nih kalau nggak dikembangin, ya kan? Kalau nggak diternakin. Tadi kayak ada yang ngechat ternak uang gitu kan. Nah, sayang kalau uangnya nggak diapa-apain. Nah, boleh banget masukin ke reksadana pasar uang. Misalnya 80% deh, 80%. Sorry lah, misalnya 50% atau 60%. Tergantung Kabianka pengennya berapa persen masukin ke reksadana pasar uang. Sisanya itu masukin ke rekening tabungan biasa. Dan kalau aku kasih tipsnya adalah jangan masukin ke bank yang ada uang adminnya. Kan sekarang banyak ya digital bank yang udah nggak tarik uang admin, ya kan? Nggak ada admin, tapi tetap dapat bunga. Nah, itu kalau bisa masukin ke situ. Kayak aku misalnya, ya tuh Bang Jago ada, aku pakainya Shopee lagi, si Bank, ya kan? Si Bank itu kan bunganya lumayan gede ya, 1 tahun 6%, bahkan lebih gede dari deposito. Terus nggak ada admin juga, jadi uangnya berkembang di situ, meskipun itu di debit biasa, ya kan? Tuh Tomorrow UOB juga sama. Jadi banyak banget sekarang pilihan bank digital yang ngasih bunga lumayan gede, tapi nggak ada adminnya, jadi cuannya maksimal gitu, jadi uangnya nggak nganggur gitu aja, tetap bisa dikembangin. Jadi kembali ke Kabianka, pengennya berapa persen tuh boleh, atau mau di sebagian jadi cash boleh juga. Cuman kalau aku sih udah nggak pakai cash ya, udah kayaknya sekarang belanja aja kemana-mana udah pakai QR, udah bawa handphone doang gitu kan. Jadi kayaknya kalau cash dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak, 5% itu udah banyak banget kan. Jadi boleh diatur reksadana pasar uangnya berapa persen, sisanya di debit yang tidak ada biaya adminnya. Terus tadi pertanyaan keduanya adalah, apa tadi ya pertanyaan keduanya ya? Ini Kak, tentang diversifikasi portofolio itu, diversifikasinya itu beda-beda instrumen, misalnya ada di reksadana, ada yang di SBF. Oke, ingat. Sip, thank you. Diversifikasinya tuh beda-beda kelas aset namanya. Itu kan kelas aset. Kelas aset tuh artinya satu saham, yang kedua tadi obligasi atau pendapatan tetap, atau reksadana juga termasuk sih. Terus ada deposito dan lain-lain. Itu kelas asetnya. Jadi yang kita diversifikasi itu kelas asetnya. Kalau di dalam kelas asetnya ada banyak jenis lagi, berarti diversifikasi lagi di dalamnya. Jadi contoh, misal kita punya investasi 100% ya kan? 100% nih. Nah, dari 100% itu kita kan lihat nih risiko profil kita atau risk appetite tadi. Let's say kita termasuk di moderat, berarti lebih sukanya masukin ke sifatnya yang pendapatan tetap. Ya kan? Kalau gitu 50% atau 60% itu kita masukin ke obligasi, ya kan? Obligasinya bebas nih mau masukin ke obligasi pemerintah atau reksadana pendapatan tetap, itu boleh. Jadi diversifikasi lagi ke dalamnya, ya kan? Terus kalau misalnya saham kan ada banyak macam, nggak mungkin kan kita beliin satu-satu kan. Nah, pilih aja misalnya saham yang menurut kita potensial, ya kan? Kondisi ke depan gimana nih marketnya? Menurut penilaian kita misalnya perbankan masih oke nih, ya udah belinya perbankan. Nggak usah banyak-banyak, jangan lebih dari 10. Bahkan kalau aku boleh saran nggak lebih dari 5 kalau saham. Karena susah maintainnya. Kita susah banget maintain kalau di saham. Terus kalau misalnya tadi reksadana pasar uang, kalau misalnya kita udah suka ya sama satu manajer investasi, biasanya kita ya udah masukin aja ke situ. Tapi kalau untuk reksadana saham, kalau aku sendiri ya, reksadana saham itu aku pecah ke 3 manajer investasi. Jadi dipecah lagi diversifikasinya ke 3 manajer investasi lagi untuk reksadana, saham, dan campuran. Karena mereka ini punya masing-masing strateginya. Jadi kalau misalnya yang satu boncos, yang satunya masih cuan. Gitu. Jadi diversifikasinya itu tergantung kelas asetnya, dan kalau di dalam kelas aset itu masih ada anak-anaknya lagi, ya udah diversifikasinya lagi ke dalam situ. Tapi khusus untuk saham, diversifikasinya tidak lebih dari 10, kalau bisa tidak lebih dari 5, supaya kita gampang maintain-nya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga tadi, lebih baik untuk kita yang 8 to 5 ya. 8 to 5 ini better invest atau trading. Aku sendiri kan masih 8 to 5 ya kerjanya, meskipun kerjanya di rumah atau di kantor masih hybrid, tapi tetap 8 to 5, berarti nggak sempet dong ngecekin, ya kan? Better tetap investing. Tapi dengan catatan,
dipantau, dievaluasi. Misalnya nih, oh udah setahun atau oh udah 3 bulan. Masih kinerjanya masih sesuai ekspektasi nggak? Kalau sudah tidak sesuai, kita bisa coba pantau saham yang lain, misalnya gitu. Soalnya kalau trading sendiri itu kan tergantung time frame ya sebenarnya, tergantung waktunya, pilihan waktunya. Misal kita mau trading harian misalnya, beli pagi, jual sore, atau belinya 1 jam sebelumnya, kita langsung jual di 1 jam setelahnya. Jadi kalau trading itu agak susah sih, apalagi kalau kita yang kerja terus ya, kerjanya 8 to 5, nggak mungkin sempat mantengin pergerakan harga saham. Jadi better investing sih untuk yang teman-teman yang kerja dari 8 to 5. Tapi kalau misalnya emang sempet ya kan, emang sempet mau trading boleh, tapi dengan catatan ya mesti wajib pantau terus sih, karena kalau ditinggal kita nggak tahu pergerakannya gimana dan jangan sampai loss gitu. Kalau trading kan kuncinya di situ. Semoga menjawab Kak Bianca. Thank you. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, selanjutnya Kak Eliza masih kuat ya untuk jawab, kayak banyak pertanyaan sih Kak soal perduitan ini. Aduh. Ada pertama dari teman-teman Tangerang. Kak mau tanya, apakah boleh kalau misalnya kita nyambi uang dana darurat dengan investasi secara bersamaan? Ini tadi kayaknya udah kesinggung dikit ya. Udah kesinggung dikit. Nggak apa-apa, dijelasin Udah. dikit lagi. Boleh dijelasin lagi, Kak? Oke, thank you, Ter. Boleh, jawabannya boleh, tapi tidak semuanya. Ya, dan investasinya harus yang di rendah risiko. Salah satunya reksadana pasar uang. Karena apa? Namanya juga dana darurat, berarti nggak boleh hilang. Ya kan? Kalau nggak boleh hilang, berarti harus cari investasi yang risikonya sangat rendah, yaitu reksadana pasar uang. Dan tidak semuanya ya, jadi jangan 100% juga ada di dalam reksadana pasar uang. Karena kan namanya juga dana darurat, kita nggak tahu perlunya kapan, berarti kita butuhnya cepat. Kalau kita butuh cepat, paling cepat itu adalah di rekening bank. Kalau reksadana pasar uang kan butuh sehari atau 2 hari untuk cair uangnya. Jadi boleh diinvestasikan yang di rendah risiko, tapi catatannya tidak boleh 100%. Itu, semoga menjawab. Oke. Sepertinya harusnya udah jelas ya, teman-teman Tangerang. Oke, selanjutnya masih dari chat, Kak. Kak, mau nanya dong, kalau pendapatan di bawah UMR, ada hacks-nya nggak, Kak, formula budgeting yang sesuai? Dan kira-kira aset berupa tanah masih relevan nggak sih, Kak, di zaman sekarang? Oke, kalau pendapatan di bawah UMR, ada hacks-nya nggak? Hacks-nya sama sebenarnya. Kalau boleh, atau kalau bisa sih pakai hacks yang pertama yang aku share tadi. Jadi budgetingnya pakai skala prioritas aja dulu. Mana yang paling penting, atau mana yang prioritas yang paling utama, sampai ke prioritas yang paling rendah. Nanti ketika gajinya perlahan-lahan mulai naik, nah baru disesuaikan lagi mau formulanya seperti apa. Tapi kalau catatannya satu lagi adalah kalau bisa jangan ambil utang banyak-banyak ya. Jangan ambil utang banyak-banyak, apalagi sampai lewat dari 30%, karena aduh, utang ini benar-benar bahaya banget sih. Ada teman aku sampai ngutang tuh gajinya tuh cuma 3 juta, tapi ngutangnya tuh sampai 90-an juta. Jadi aduh. Jadi jangan sampai ada kondisi ini. Ya, makanya kita perlu tadi yang namanya nge-budgeting. Terus yang kedua, aset berupa tanah ini masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Sebenarnya tergantung ya, investasi itu tergantung kebutuhan atau tergantung tujuan keuangannya. Kalau misalnya memang tujuannya untuk ya jadi warisan lah ya, misalnya jadi warisan ya boleh. Tapi kalau misalnya investasi tanah buat dipakai 5 tahun lagi misalnya, itu agak susah ya, agak susah untuk mencairkan lagi. Belum tentu ketika 5 tahun lagi tanahnya ini sudah naik harganya misalnya. Atau belum tentu juga ada yang mau beli tanahnya ketika sudah 5 tahun lagi. Karena tanah ini kan benar-benar ini ya, benar-benar aset yang mahal ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau misalnya butuh dalam waktu beberapa tahun, sebaiknya kalau aku boleh saran sih nggak masuk ke tanah, tidak diinvestasikan ke tanah karena susah dilikuidasinya. Susah dicairkannya untuk jadi cash lagi, untuk kita pakai lagi itu lebih susah.
dan belum tentu ada pembelinya. Tapi kalau untuk jadi warisan ya masih lama banget ya perlunya, ya udah boleh ya. Tapi lihat lagi apakah ini tanahnya memang potensial atau tanahnya nih nggak akan kepake ke depannya. Ya, jadi mesti dilihat-lihat juga. Gitu. Semoga menjawab Kak Dorothy. Thank you. Sama-sama. Oke. Sebelum ke chat lagi, ini ada yang raise hand. Boleh silakan Kak. Bertanya Kak. Pakai akunnya Kak Inang ya? Iya. Halo Kak, ini saya Grace. Aku mau nanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih, kalau soal investasi sama soal yang isu tahun depan resesi nih. Terus kalau yang pertama, aku pernah dengar dari teman-teman aku yang emang suka investasi ya. Dia bilang kalau investasi tuh cacing-cacing naga-naga. Maksudnya kalau misalnya kita masukin duit kecil nih, returnnya kecil juga gitu. Terus kalau kita berani masukin uang besar ya, returnnya juga gede. Nah, yang mau aku tanyain adalah kalau misalnya nih, kita yang income-nya masih di bawah 10 juta misalnya, itu idealnya kita investasi dari sekarang nih dengan income yang masih di bawah 10 juta atau kita fokus dulu sama ngegedein income kita. Kayak gitu, Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mau nanya nih, kan tahun depan isu resesi gitu kan. Nah, sebaiknya kita investasi dari sekarang atau kita nyiapin cash aja nih. Jadi kita fokus ke nabung dana darurat gitu. Atau emang aman dengan isu tahun depan resesi kita investasi gitu, Kak. Thank you. Oke, thank you. Menarik ya pertanyaannya ya. Cacing-cacing naga-naga nih. Oke, pertanyaan satu dulu. Kita fokus naikin gaji dulu atau investasi dulu dari sekarang? Jawabannya adalah sudah jelas kita investasi dari sekarang. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa nih Kak Grace? Aku 28 tahun ini. 28, oke. Mulai aja dulu. Kalau bisa bahkan buat teman-teman yang masih muda banget ya, yang misalnya baru 18 tahun, kan itu udah punya KTP ya, mulai aja. Kecil-kecil nggak masalah, karena lama-lama dia akan gede. Ya kan memang kecil nih sekarang, kita masukinnya let's say ya 100.000, 200.000 masukinnya. Tapi ketika berjalannya waktu, kan itu ada kenaikan, ya kan? Jadi uang dan waktu itu temenan sebenarnya. Uang dan waktu itu temenan. Makin lama atau makin panjang durasi kita investasi, semakin besar juga return yang kita dapatkan. Kalau mungkin Kak Grace pernah dengar compounding interest, ya, Yes. compounding interest ya, bunga berbunga itu keuntungan dari kita menabung atau investasi lebih awal, lebih cepat ya, lebih dari waktu kita muda. Jadi kalau misalnya Kak Grace mau mulai dari sekarang, meskipun misalnya income-nya belum sampai ratusan juta misalnya, mulai aja dulu, nggak masalah, karena yang paling penting adalah waktunya. Makin cepat, makin mudah kita memulai dan makin panjang durasi investasinya, maka akan semakin tinggi potensi keuntungan yang kita dapat di masa depan. Karena kan dia ngegulung ya, bunganya ngegulung, lama-lama dia jadi gede di akhir nanti. Itu nomor 1. Menjawab nggak nih Kak? Satu dulu. Menjawab sih, jadi ya sedini mungkin gitu kan, karena Sedini mungkin, yang kakak bilang compounding tadi itu berhubungannya sama waktu gitu kan. Oke, kejawab Kak. Lanjut ke nomor 2 tadi, Kak Grace tanya isu resesi ya, apakah kita harus investasi sekarang atau jadiin cash? Ya, aku jawab dulu dari yang resesinya. Apakah kita akan resesi atau tidak? Resesi itu adalah kondisi ketika satu negara secara 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan ekonominya atau GDP-nya itu minus, ya. Nah, kita berkaca ke Indonesia. Indonesia itu tidak minus secara 2 kuartal berturut-turut. Dan kita masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi itu 5% ke atas. Jadi masih bagus banget. Kita tuh udah mulai kembali ke sebelum pandemi. Ya, meskipun belum pulih total, tapi kita udah mulai perlahan-lahan kembali ke pre-pandemi kemarin. Jadi Indonesia resesi atau enggak? Enggak. Ya, itu secara datanya enggak. Kenapa bisa enggak, ya kan? Karena Indonesia ini sebenarnya diuntungkan dengan kondisi-kondisi yang ada di global saat ini. Kan resesi ini terjadi sebenarnya banyak macam ya, banyak penyebabnya. Kalau di US sana resesinya gara-gara kebanyakan duit beredar ya kan, uangnya terlalu banyak nih beredar di masyarakat karena waktu pandemi
pemerintah benar-benar bagi duit ya kan, bagi duit gratis nih ke masyarakatnya. Akhirnya membludak nih ya kan, terlalu mengembang, terlalu banyak uang yang beredar di US sehingga terjadilah resesi di sana. Di UK juga sama ya kan, kejadian yang perdana menteri yang terakhir itu makin memperparah resesi ya kan, yang Liz Truss kemarin makin parah. Itu penyebab resesinya. Kalau Indonesia itu sebenarnya diuntungkan. Kenapa? Karena kita ekspor komoditas terbesar di dunia kalau boleh dibilang. Kita punya coal, kita punya batu bara kemarin yang menyumbang surplusnya perdagangan perdagangan antar negara kita. Jadi neraca perdagangan kita itu positif, surplus terus. Terus selain itu kita mungkin pernah dengar juga kita ini udah mau mulai beralih ke tenaga atau energi yang ramah lingkungan, ya kayak misalnya listrik, ya kan, kayak kalau mungkin Kak Grace atau teman-teman ada yang pernah dengar pas G20 kemarin Joe Biden ngomong, gue kasih nih 300 triliun US, tapi lu harus berhenti dari coal misalnya, dari batu bara. Nah itu tandanya satu dunia ini lagi mau beralih ke energi yang ramah lingkungan. Energi ramah lingkungan, energi ramah lingkungan ini komponennya adalah baterai, ya kan? Kita mau berubah dari yang mobil menggunakan bensin jadi ke baterai, ya kan? Nah, baterai ini komponen di dalamnya 15-20% adalah nikel. Nah, nikel siapa produsen terbesarnya? Indonesia. Nah, Indonesia. Makanya kita ini sebenarnya jauh dari resesi. Mungkin pemerintah belakangan ini sering ngomong, wah kita ini awan gelap gitu terus ya, belakangan kita mungkin sering dengar gitu. Ini dugaan ekonom, dugaan analis ini sebenarnya supaya ngerem pengeluaran masyarakat. Lu jangan brutal banget ya, lu jangan belanja banget gitu kan, hati-hati nih keluarin duit karena kita di luar negeri sana resesi gitu kan. Jangan sampai gara-gara kita belanjanya parah, inflasinya tinggi, duit nilai uang kita turun, ujung-ujungnya kita bisa resesi juga. Jadi mungkin sih itu analisnya. Jadi analisis dari orang-orang bilang ya pemerintah cuma mau dalam tanda kutip ya nakut-nakutin biar nggak terlalu spending terlalu banyak gitu. Jadi secara data, secara kondisi real Indonesia tidak resesi. Kecuali inflasinya naik lagi gara-gara orang-orang belanja mulu ya kan, 11-11, 12-12 belanja terus gitu kan. Wah, itu bisa kejadian resesinya. Dan kalau aku lanjut ke selanjutnya, itu untuk Indonesia tidak akan sejauh ini tidak resesi. Kalau untuk saat ini lebih baik kita punya cash atau investasi. Sebenarnya kembali ke Kak Grace maunya atau lebih nyamannya itu nyimpen cashnya atau buy in the dip, beli pas lagi merah. Karena kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak yang merah nih. Karena kan aku sehari-hari kan ngeliatin market, kondisi saham gitu-gitu. Kalau sekarang ini lagi merah kalau boleh dibilang. Ada dua tipe orang nih yang kalau ngelihat harga pasar lagi merah, dia satu ya, tipe yang pertama itu beli ya kan, lagi murah beli ya kan. Ada yang ngelihatnya, ini tipe kedua ya, tipe kedua itu ngelihatnya aduh lagi merah, tarik dulu duitnya jadi cash. Jadi untuk kondisi sekarang kembali ke Kak Grace sebenarnya nyamannya lebih tenang duitnya itu dipegang secara cash atau cicil pelan-pelan, nggak all in ya. Maksudnya kalau misalnya Kak Grace lebih sukanya investasi, jangan all in, pelan-pelan masukinnya karena kondisi pasar yang volatile, pasar yang bergejolak masih naik turun ini masih panjang ya, karena kita lihat US itu belum selesai resesinya. Gara-gara US resesi, kita ini kena dampaknya juga, terutama di pasar saham. Jadi masih naik turun banget. Jadi kalau mau masuk ke pasar saham, masukin dikit-dikit. Jadi kalau lihat lagi merah, masukin dikit. Lihat merah lagi, masukin dikit. Jadi jangan all in, nanti takutnya stres. Gitu. Itu aja dari aku, Kak Grace. Semoga menjawab. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Oke. Ini juga sekaligus bikin kita ngerti ya kalau misalnya jangan mau ditakut-takutin soal resesi nih kalau belum terlalu ngerti gitu ya. Oke, Kak Eliza, kita masih ada pertanyaan lagi. Mungkin kita akan buka sampai jam 3 ya. Boleh. Ini ada yang
raise hand, Kak Azaria, boleh Kak? Silakan langsung bertanya. Ya, selamat siang Kak Eliza. Siang Kak Arya. Saya mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, sekarang kan lagi hype-hype-nya digital bank ya, kayak semacam terus Neo segala macam, dan mereka menawarkan deposito dengan bunga yang wow kan gitu. Nah, pertanyaannya cukup amankah gitu? Karena ibaratnya kan kalau bank-bank konvensional ada gedungnya, kalau ada apa-apa kita bisa nemuin staffnya. Nah, kalau ada apa-apa sama apps atau ini kan ibaratnya dia bank baru ya, walaupun mungkin sejarahnya banknya cukup ternama, tapi kan mereka rebranding menjadi bank baru. Nah, itu sistem keamanannya oke kah atau gimana? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalnya seandainya kata kita punya saham, tapi saham itu akhirnya moratorium. Nah, itu kayak contohnya WSBP lah, itu kan moratorium. Nah, itu ibaratnya terlock ya, mau dijual nggak bisa, mau diapa-apain juga nggak bisa lah. Itu masih ada harapan kah kalau kita biarin di saham kita, atau gimana kalau suggest dari Kak Elisa? Terima kasih. Thank you Kak Arya. Pertanyaan pertama tadi, apakah deposito di bank digital ini aman? Ya kan? Nah, aman selama dia diawasi oleh OJK. Ya, itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, dia memang ngasih bunga yang sangat tinggi, kalau boleh dibilang ya, sangat tinggi. Beda banget sama bank-bank konvensional yang cuma ngasih kemarin cuma ngasih 3%-an sebelum kenaikan suku bunga. Dia yang digital banking bisa sampai 6%, 7% tuh berani banget. Karena sebenarnya tujuan utamanya dia tuh mau narik masa dulu, narik nasabah ya kan, supaya lu masuk dulu deh, ya kan, lu masuk dulu ke kita, biar kita gedein bunganya. Nah, kalau dia diawasi oleh OJK, berarti dia udah aman dulu nih. Dan amit-amit misalnya dia bangkrut misalnya, ya kan, misalnya dia bangkrut, yang kembali itu pasti ada, sebenarnya kembali ada, tapi tidak semuanya. Jadi contoh, misal kita masukin deposito 10 juta ke bank digital, dia tawarin bunganya 6%. Di LPS, lembaga penjaminan simpanan, itu cuman menjamin sampai batas 3% misalnya. Berarti yang dikembalikan ke kita ketika bank digitalnya bangkrut itu hanya pokoknya plus bunga yang dihitung cuma 3%. Jadi kita dianggap, ya udah lu pokoknya dapat bunganya 3%. Karena kan harusnya si bank yang ngasih kita, tapi banknya bangkrut, ya kan? Jadi balik lagi, aman selama dia diawasi oleh OJK, terus dia dijamin oleh LPS, dan kalau dia bangkrut, uang kita tetap kembali, tapi tidak semuanya. Jadi yang dikembalin cuma sebatas yang dijamin oleh LPS. Berapa yang dijamin LPS? Kita bisa lihat di websitenya LPS sebenarnya, Kak. Jadi kita bisa cek di LPS bunga deposito misalnya berapa yang dijamin, itu ada. Kalau nggak salah di 3,5% kalau nggak salah untuk bank konvensional, untuk BPR itu ada di 6%. Jadi ini sebenarnya ini ya, ada fakta menarik sebenarnya. Kalau kita deposito di BPR, bunganya lebih gede. Pasti bunganya lebih gede, itu BPR. Ya, ini fun fact aja, udah, itu nggak ada hubungan sama yang tadi, fun fact aja. Itu yang pertama. Menjawab nih Kak Arya, yang pertama dulu. Kemarin saya sempat tanya-tanya ke BPR kan, tapi ternyata ada yang menarik juga di BPR. Ya walaupun nggak BPR ya, nggak semua BPR. Jadi ini orang dalam, circle dalam yang ngomong. Jadi di BPR itu uang dari masyarakat itu berlimpah ruah, tapi dari si peminjamnya minim. Nah itu kalau untuk jangka panjang kan rada-rada drawasi ya, kalau orang Jawa bilang. Jadi saya sempat ditawari sama, kebetulan ada sepupu yang punya info itu, terus saya ya cuman saat itu menelan informasi dulu gitu kan, terus saya kemudian cari tahu sampai dikenalin sama orang dalam lah, orang dalam ini yang cerita. Nah, akhirnya saya jadi mikir, waduh, ada yang karena saya jelas-jelas, apalagi BI naikin kupon, naikin BI naikin suku bunga lagi. Ya itu. Iya sih, makanya mesti pilih-pilih juga sih BPR-nya. Kadang ada yang kecil, misalnya kan yang kecil, tapi belum yakin nih, nanti uangnya malah nggak balik ya kan. Nah itu agak jauh ya intermezzonya ke BPR kita. Yang kedua tadi
saham yang disuspend ini kayak Arya ya, maksudnya ya, yang tidak bisa kita jual, tidak bisa kita beli karena di-lock sama BEI ya, benar ya? Nah, sebenarnya tadi pertanyaannya apakah bisa dipertahankan ya gitu kalau nggak salah ya? Bertahan benar ya? Ada harapan nggak? Ada harapannya, ada harapannya. Jadi kalau misalnya kan disuspend BEI itu ada waktunya, jadi nggak akan tersuspend sepanjang hidup, jadi dia enggak, tapi ada waktunya. Jadi nanti akan ada pengumumannya bahwa saham ABCD ini sudah selesai disuspend, sudah bisa ditransaksikan secara normal. Nah, jadi masih ada harapan, masih ada. Nah, pertanyaannya kan kenapa ya? Kenapa sih saham ini bisa tersuspend sebenarnya? Berarti kan di dalamnya ada transaksi yang mencurigakan. Nah, inilah yang mesti kita hindari saham-saham yang transaksinya itu sedikit mencurigakan, dalam tanda kutip ya, mencurigakan. Jadi misalnya nih, hari ini atau sepanjang 1 minggu ini dia 50 aja harganya. Tiba-tiba besok dia melonjak jadi 100. Ini kan ada apa-apa, ya kan? Nggak ada berita bagus, nggak ada rilis laporan keuangan, tiba-tiba dia naik sendiri. Terus besoknya dia turun lagi sendirian, besoknya dia naik lagi sendirian. Itu kan ada ketidakjelasan ya, ada sesuatu yang terjadi di dalamnya, makanya dia bisa tersuspend. Inilah mengapa kita harus hindari saham-saham yang kayak gini. Kalau ditanya ada harapan nggak nanti? Ada sebenarnya. Kita bisa masih bisa transaksi lagi setelah tidak disuspend. Tapi menjamin apakah si saham ini akan terus berkinerja baik atau tidak itu kita nggak tahu gitu kan, karena udah pernah sekali kesuspend, biasanya orang lebih hati-hati sama saham-saham yang udah pernah kena suspend sebelumnya gitu. Semoga menjawab, Arya. Kalau yang WSBP itu kan secara logika itu kan waskita beton precast. Nah, dia pemain tunggal di Indonesia, dia pemain tunggal karena swasta tidak ada pemain yang di bidang itu kan. Dan semua jalan-jalan di sepanjang Nusantara ini kan pasti beton precast itu kan. Nah, awalnya saya nggak begitu curiga ya, tapi begitu si ibu direktur bermasalah itu, kayaknya ini yang nah, makanya saya tanya ke Kak Elia, masih adakah harapan gitu, karena dia cuannya gede gitu kan, kalau secara alur logika. Balik lagi berarti, kalau misalnya kasusnya si WSBP ini, kita lihat lagi kinerjanya gimana selama ini. Kalau misalnya emang baik, terus dia juga memang pemain tunggal, berarti ya nggak ada masalah. Harusnya sih masih ada harapan baik ke depannya. Gitu. Oke. Aman, Karya? Thank you. Nah, ini ada Kak Bianca menjawab nih, penjaminan LPS untuk Bank Umum 3,75. Oh ya udah naik soalnya. Oke, thank you. Balikin ke Tere. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi. Seperti ini udah pertanyaan terakhir ya dari chat. Ini pertanyaan menarik nih buat Kak Eliza. Kak, mohon pencerahan. Investasi dengan modal besar, profit besar, tapi minim risiko. Wah, kita juga pengen ya. Pokoknya mau juga. Intinya adalah profitnya, Kak. Profit yang besar. Gimana menurut Kak? Ada. Mohon pencerahannya. Ada, sebenarnya ada. Modal investasi dengan modal besar, profit besar, minim risiko, ada. Obligasi pemerintah itu minim risiko, tapi return yang ditawarkan itu lumayan besar. Kalau yang terakhir, yang sukuk tabungan terakhir, ya sukuk tabungan atau ST ya singkatannya, ST009 ya kalau nggak salah serinya, teman-teman boleh searching. Atau kalau ada yang punya aplikasi, Bibit, Bareksa, dan lain-lainnya, boleh dicek juga tuh ada di situ. Dia bunganya 6,25%. Jauh lebih tinggi daripada deposito dan reksadana pasar uang. Ya, jadi minim risiko karena dia dijamin oleh negara. Ya, artinya negara pasti mengembalikan uangnya, tapi profitnya lumayan besar dibandingkan investasi yang minim risiko lainnya. Jadi ada investasi dengan modal besar, profit besar, dan yang minim risiko ada. Gitu. Tapi kalau yang mau yang profitnya gede banget, tapi minim risiko tuh nggak ada. Ya, jadi tetap ya balik lagi high risk high return. Ya kalau yang tadi yang dijamin pemerintah dia tetap lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang dan instrumen investasi yang risiko kecil lainnya. Dia tetap lebih besar returnnya. Itu semoga menjawab Kak. Aduh aku salah sebut Kak Rombe Layuk ya. Thank you.
Ada satu lagi nih Kak, ini kayak pengalaman pribadi. Kak mau nanya dari Nelly Lenda. Kak mau nanya, kalau penghasilan kita bagusnya selain diinvestasiin apa ya? Saya pernah ikut invest awalnya jalan sih, tapi pas pandemi kemarin perusahaannya bangkrut. Jadinya dananya 75% nggak kembali. Nah, itu mohon Ini agak berat tapi ya kayak kayaknya. iya, ini berat sih. Ini mesti aku gali nih apa nih perusahaannya. Ini Kaneli masih ada nggak di sini? Soalnya kalau Ya di chat boleh nih dong Kak kayaknya udah Nelly. live. Masih, Kalau di masih, chatnya Kak. kayaknya udah. Masih. Oh, ada. Ah, Kaneli, boleh aku cerita boleh langsung Kak. ya. Aku boleh tahu nggak Iya. ini perusahaannya apa ya, Kak? Aduh, aku lupa sih itu 2 tahun yang lalu. Tapi itu ada kampusnya, Kak. Ada apa? Ada kampusnya. Kampus? Iya, ada kampusnya juga. Jadi yang diinvestasiin apa waktu itu? Di tip dana ya berarti ya? Iya, betul. Aduh, oke. So sorry banget Kaneli. Kayaknya yang Kaneli masukin uangnya ini agak bodong kelihatannya ya. Karena Kaneli udah cek belum ya dia dijamin OJK enggak atau dijamin oleh badan lembaga pemerintah gitu? Iya, awalnya sih kalau aku ngelihat dulu kan semuanya. Nah, itu udah dijamin sama OJK. Tapi karena pas pandemi mungkin turun gitu ya. Jadi bangkrut perusahaannya. Oke. Ini agak ini soalnya agak soalnya tidak misalnya nih kalau Kaneli perusahaan yang Kaneli investasikan tuh memang benar dijamin oleh OJK, setidaknya uangnya pasti kembali. Tapi kalau uangnya nggak balik, berarti sorry banget kayaknya Kaneli memang kenanya investasi yang agak bodong ini kelihatannya. Saya belum gali lebih dalam, tapi kalau misalnya kita sempat nanti kita gali lebih dalam ya. Cuman ya udahlah itu sudah masa lalu, semoga tidak terjadi lagi ya. Dan aku balik ke pertanyaannya, kalau penghasilan kita bagusnya selain investasi apa ya? Nah ini kan sebenarnya gara-gara pengalaman investasi yang agak kurang mengenakan ya pengalamannya. Mungkin kedepannya kalau kita mau investasi, kita mesti lihat lagi apakah pertama dia diawasi oleh OJK atau tidak. Jadi yang kita cek itu langsung ke OJK-nya, ke website-nya, kita klik aja. Di Google tuh gampang banget, ketik aja misalnya misalnya reksadana pasar apa gitu misalnya, atau aplikasi aja yang paling gampang, Bibit misalnya, kan banyak ya iklannya si Mas Deddy Kobuzier juga jadi ampasnya, misalnya cari di Google apakah Bibit diawasi oleh OJK atau tidak, kita lihat data yang dari OJK-nya, jangan dari perusahaannya, karena itu penentu utamanya apakah investasi kita akan tetap aman, apakah uang kita akan tetap kembali atau tidak. Ya, mungkin itu bisa dijadikan pengalaman. Dan kalau ditanya penghasilan kita bagusnya selain di investasi apa ya? Jujur kalau saya belum ada pilihan lain selain di investasi. Karena investasi ini yang paling membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan satu, terus dia bisa mengalahkan inflasi dan sangat mudah untuk kita mudah kita akses. Karena yang namanya investasi ini sifatnya terbuka, dia nggak boleh ada yang disembunyiin. Ya, jadi kalau misalnya kita investasi saham BCA misalnya, kita bisa tahu semua informasi yang ada di BCA. Jadi itu sudah wajib hukumnya untuk diinformasikan secara terbuka ke pemegang sahamnya. Jadi nggak boleh ada nih yang disembunyi-sembunyiin, apalagi yang kemungkinan gagal bayar misalnya ya. Itu nggak boleh disembunyiin. Bahkan kayak Gojek, Tokopedia itu kan sudah go public ya, sudah punya sahamnya, dan dia tuh nggak boleh lagi tuh diem-diem nge-PHK orang atau apa. Makanya informasi Gojek, Tokopedia, PHK orang ini benar-benar gede karena keterbukaan informasi tadi, semuanya harus tahu, termasuk para pemegang saham ini harus tahu semua informasinya. Jadi kalau aku sendiri sih paling ini investasi ya, karena kalau mau bisnis tergantung kitanya, tergantung kondisi pasarnya, apakah kita bisa melanjutkannya atau tidak itu ya. Jadi banyak banget faktor-faktor yang harus dipikirkan. Jadi mungkin itu sih Kaneli, semoga membantu. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut boleh DM aja, nanti aku akan balas di DM.
Thank you, Kak Nelly. Kak, makasih. Makasih. Oke, Thank terima you. kasih. Dan sepertinya itu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh kalau teman-teman ini mau ada pertanyaan lebih lanjut yang lebih mendalam, boleh ya Kak Eliza ya DM ke Kak Eliza tadi di Boleh banget. Instagramnya @elizakristabella. Yes. Oke, nah sebelum kita tutup, boleh kita foto sekali lagi deh. Udah kucel, Ter. Kita foto dulu. Semuanya boleh open kameranya. Oke. Masih ada yang belum buka kamera nih. Teman-teman yuk. Biar kita foto bareng. Kak Bunga boleh bantu foto ya. Oke. Yang nggak on cam ya udahlah ya. Siap ya. Ini ada 2 slide mungkin. Ya, 2 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, dan Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Eliza. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah ikut. Semoga ini membuat kita semua sebagai pemuda-pemuda boleh makin melek akan keuangan lagi ya, teman-teman. Karena ini salah satu hal yang penting untuk kita sama-sama mengerti. Dan mungkin ada tambahan info dari pengurus klasis? Dari Kak Edgar? Kak Willy? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin kita sudahi aja untuk kegiatan kita hari ini ya. Thank you banget Kak Eliza untuk Thank you, ininya, Kak. untuk semua pengetahuannya hari ini. Diberkati dalam setiap pekerjaannya dan juga di keluarganya. Amin, Semoga thank kita you. bisa ketemu lagi ya Kak ya di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you teman-teman. Terima kasih, See you. Kak. Thank you Sehat selalu ya. banget. Udah ya?